Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Samuel Ardian. Dan di video kali ini aku mau sedikit sharing dan memberikan kesaksian tentang apa yang sudah aku alami dalam waktu dekat ini. Jadi pada tanggal 16 Juni 2020 itu aku dikabarkan dari keluarga di Pekalongan kalau saat itu nenekku dipanggil Tuhan. Dan memang saat itu cukup membuatku pastinya sedih, karena satu sisi aku nggak bisa jenguk nenekku karena pandemi ini lagi berjalan. Kadang aku diminta buat pulang ke Pekalongan, tetapi dengan alasan juga aku harus menolak karena lebih beresiko lagi ketika aku harus pulang ke Pekalongan dengan kondisi yang seperti ini. Dan saat dikabarkan itu aku tetap bisa terima dan gak masalah, karena memang mak saat itu juga udah usia dan keluarga juga semuanya sudah dikuatkan. Tetapi tidak berhenti di situ. Pada keesokan harinya ada kerabat dari aku yang ngajak aku buat pulang ke Pekalongan, buat ya layat juga kan istilahnya. Awalnya kan kalau misalkan nggak ada kendaraan pribadi, aku kan nggak bisa pulang karena saat itu kondisinya kita harus ngurus berbagai macam dokumen segala macam supaya kita bisa keluar dari Jakarta. Kalau naik kereta segala macam kan repot. Akhirnya karena ada ajakan itu, aku memutuskan buat ikut. Jadi keluarga aku yang berangkat dari Serpong tanggal 18 Juni 2020 itu memutuskan buat berangkat ke Pekalongan. Saat itu aku ketemuan sama mereka itu di Bekasi. Jadi saat itu aku cari rumah ke Bekasi, nunggu, dan mereka dari Serpong berangkat. Lalu ketemulah di Bekasi. Selama perjalanan sebenarnya yang aku rasakan ya perjalanannya seperti biasa sih, agak cepet ya gimana gitu lah ya. Tetapi ada sesuatu yang benar-benar membuatku Tuhan udah kasih kesempatan kedua buat aku hidup sampai saat ini. Jadi siang harinya, menurut berita sekitar jam 11.40, mobil yang aku naiki bersama keluarga itu mengalami kecelakaan yang cukup hebat. Itu ada di tol Pemalang, kalau nggak salah kilometer 318. Kecelakaan terjadi karena mobil menabrak truk tronton. Jujur, aku benar-benar nggak tahu kejadiannya seperti apa, karena saat itu posisiku tidur. Dan aku benar-benar sadar itu ketika aku sudah ada di rumah sakit. Saat itu aku benar-benar nggak tahu kejadian apa yang sudah menimpa aku saat itu. Tapi saat kakak sepupuku itu datang ke rumah sakit sore-sore, dia bilang ke aku, "Sam, kamu harus bisa memberikan kesaksian saat nanti kamu misalkan udah di gereja, udah di mana, karena Tuhan udah kasih keselamatan buat kamu saat ini." Saat itu aku masih bingung, emang terjadi apa sih gitu ya, terjadi apa. Dan akhirnya aku yang masih tidur di rumah sakit itu buka HP dan aku ngecek berita hari itu. Saat aku ngecek ada kecelakaan di tol, karena kan saat itu kan posisinya aku tahu itu lagi di Pemalang kan, polisi segala macam ada di dekat situ. Dan aku cari berita tentang itu. Aku begitu kaget ketika melihat kondisi mobil yang aku tumpangi itu benar-benar apa ya, kalau orang lihat mobil seperti itu udah mikir, wah ini pasti udah
ada yang meninggal, ada yang apalah segala macam, pasti banyak korban segala macam. Dan memang dua keluarga aku yang ikut di mobil itu harus ikut meninggal juga, tetapi puji Tuhan aku masih bisa dikasih kehidupan sampai saat ini. Yang aku syukuri lagi adalah Tuhan gak memberikan kayak semacam impact trauma di dalam diri aku, karena posisinya awalnya aku tidur dan aku disadarkan ketika aku sudah ada di rumah sakit. Itu hal yang paling aku syukuri juga, karena mungkin kalau aku kondisi sadar pasti hal paling gila lah, maksudnya melihat kondisi kecelakaan seperti itu tuh kan hal yang benar-benar kita nggak akan habis pikir gitu loh seperti apa. Dan yang aku kaget lagi adalah saat aku memberikan keterangan kepada polisi. Jadi kan seminggu setelah kejadian, di situ polisi tanya gimana kemarin saat kecelakaan, prosesnya seperti apa. Saya kan jawab nggak tahu karena aku posisinya tidur. Tetapi polisi itu memberikan beberapa foto saat proses evakuasi. Ya entah ini secara medis ataupun apa, tetapi aku percaya kuasa Tuhan itu bekerja. Di situ aku melihat foto di mana sebenarnya secara raga aku itu sadar. Sampai aku evakuasi itu dari kanan, aku geser ke kiri, ke bagian mobil kiri, keluar dari mobil. Ada foto-foto itu, dan itu membuat aku wow, aku nggak diberikan ingatan-ingatan yang dimana bisa membuat aku trauma. Itu hal yang menurutku benar-benar harus aku syukuri banget lah. Jadi memang kalau aku mau percaya, ya kita juga harus percaya, dimana mungkin saat itu malaikat bekerja, dia melindungi, dan saat itu aku benar-benar gak sadar apapun dan aku gak tahu apa-apa. Tapi aku tetap bersyukur karena Tuhan masih kasih aku kesempatan, masih kasih aku hidup sampai saat ini, sehingga aku bisa memberikan kesaksian, bisa memberikan sharing ini ke teman-teman, dimana teman-teman jangan lupa buat bersyukur, jangan lupa buat doa terus sama Tuhan, minta perlindungan Dia kapanpun teman-teman dan dimanapun teman-teman berada. Ya mungkin segitu aja yang bisa aku sharingkan ke teman-teman. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Datanglah padanya.